Oke, kali ini kita akan bahas soal kuis kalkulus tahun lalu. Jadi soalnya bilang, titik di permukaan Z sama dengan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat minus 5 yang membuat bidang singgung permukaan di titik tersebut tegak lurus terhadap garis X sama dengan 3 plus 8T, Y sama dengan 3 plus 8T, dan Z sama dengan 5 minus setengah T adalah. Oke, jadi kita punya sebuah bidang. Oke, kita gambar sketsa saja bidangnya. Misalkan ini bidang Z ya. Bidang Z. Tuh, ya, kita sebut saja ini bidang. Jadi si bidang ini persamaannya adalah Z sama dengan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 5. Atau kita bisa tuliskan ulang dengan memindah Z ini ke ruas kanan. Jadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat minus Z minus 5 itu sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kita anggap sebagai f x, y, z. Nah, ini sama dengan 0. Gitu. Nah, kenapa kita bentuk seperti ini? Karena kita tahu bahwa nabla dari f pada suatu titik di bidang ini itu adalah vektor normal dari bidang. Gitu. Jadi kita bisa peroleh vektor normal dari bidang. Oke, jadi nabla F itu adalah do F do X, lalu do F do Y, dan do F do Z. Itu. Nah, sekarang do F do X itu adalah 8x, terus 8y ya. Do F do Y itu adalah 8y, dan do F do Z itu adalah minus 1. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke gambar kita. Jadi kalau kita punya suatu titik di bidang ini dan vektor normalnya adalah ini di titik itu, jadi ini tegak lurus sama si bidang ini ya. Ini tegak lurus. Itu. Ini kita bisa masukin si titiknya ini, katakanlah ini titik P, X0, Y0, dan Z0 ke sini gitu. Jadi si vektor ini itu adalah nabla F pada titik P gitu. Nah, titik P ini kan X0, Y0, dan Z0. Kita tinggal masukin aja ke vektor ini. Jadi kita akan punya 8x0, lalu 8y0, dan minus 1. Gitu. Nah, ini adalah vektor normal dari bidang di titik P, x0, y0, z0. Nah, di sini kita bisa buat bidang singgung dari si bidang ini. Jadi ya mungkin ini aja ya, yang ungu ini, dan saya arsir kuning itu adalah bidang singgung dari bidang yang tadi. Itu. Terus apa yang ditanyakan? Jadi ada garis yang lain, itu ada garis yang lain yang juga tegak lurus terhadap si bidang ini, dan garis ini punya persamaan, kita katakan sebagai garis gitu. Nah, si garis ini dia punya persamaan
yang diberikan di soal. X sama dengan berapa? 3 plus 8T. Lalu Y-nya juga 3 ditambah 8T. Dan Z-nya itu sama dengan 5 minus setengah T. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai vektor gitu ya. X, Y, dan Z itu sama dengan 3, 3, 5, lalu ditambah T, terus yang ini adalah 8, 8, dan minus setengah gitu. Nah, yang ini itu adalah vektor arah dari garis yang ungu ini gitu. Jadi ini adalah vektor arah dari garis. Nah, jadi si garis ini bisa kita wakili dengan vektor itu gitu. Nah, karena dua garis ini, si vektor normalnya si bidang dan si garis ini sama-sama tegak lurus terhadap bidang singgungnya, artinya apa? Artinya si ini vektor normal dari si bidang dan si vektor arah dari si garis ini sejajar gitu ya. Jadi si vektor yang ini sejajar sama vektor yang ini. Nah, sejajar tuh artinya apa sih? Sejajar itu artinya vektornya bisa dikalikan dengan suatu konstanta dengan menghasilkan vektor yang lain gitu. Jadi misalkan kita ambil ini gitu ya. 8x0 8y0 sama minus 1. Kalau si vektor ini kita kalikan konstanta, karena dia sejajar, dia bisa menghasilkan vektor yang lainnya. Yaitu di sini 8, lalu 8, dan minus setengah. Oke. Terus gimana? Ya, kita lihat yang ini ya. Ini kan minus 1, ini minus setengah gitu. Oh, enggak kelihatan, kita pakai warna yang lain aja ya. Pakai warna apa ya, ini aja. Oke, ini minus 1 dan ini minus setengah dan ini K gitu. Kenapa saya pakai yang ini? Karena kalau pakai yang ini nanti ya jadi ada X0 dan K, agak sulit menyelesaikannya ya, karena kita cuman punya angka dan 1K di sini, jadi kita bisa pilih itu. Minus 1 dikali K itu sama dengan minus setengah. Oke, artinya si K-nya itu sama dengan setengah. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa setengah dikali 8x0 kali 8y0 minus 1 itu sama dengan 8, 8, dan minus setengah gitu. Oke, dari sini kita bisa dapat setengah kali 8x0 itu sama dengan 8. Dari mana? Dari yang ini ya. Yang ini kali konstantanya sama dengan ini. Gitu. Dari sini juga kita bisa dapat setengah dikali 8y0 itu sama dengan 8. Dari mana? Dari sini ya, 8y0 dikali setengah dikali 8 gitu. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini akan jadi 4x0 sama dengan 8, sehingga x0 nya sama dengan 2. Yang ini itu adalah 4y0 sama dengan 8, sehingga si y0 nya
sama dengan 2. Oke, kita udah punya X0 dan Y0. Tinggal cari Z0. Z0-nya dari mana? Ya, karena ini ada di bidang ini, kan kita bisa masukkan X0 dan Y0 ke persamaan bidangnya ya. Persamaan bidangnya yang ini. Gitu. Jadi ya si Z itu kan sama dengan berapa tadi? 4x kuadrat plus 4y kuadrat minus 5. Oke, 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat minus 5. Z-nya kan Z0. Lalu 4 x0 kuadrat. X0-nya 2 dikuadratin. Lalu 4 y0 kuadrat. Oke, 2 kuadrat dikurangi 5. Oke, yang ini 16 ditambah 16 dikurangi 5. 32 dikurangi 5, 27. Itu. Jadi ini Z0. Jadi kita akan dapat X0, Y0, dan Z0 itu sama dengan 2, 2, dan 27. Sehingga inilah jawaban akhir dari pertanyaan itu. Adakah di pilihan jawabannya? Ada yang D ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sampai bertemu kembali.